kita waktu menjadi dimasukin langsung punya posisi. Ini gue kesentil lagi nih. Waktu itu gue lagi kerja nih. Ini selentingan ya jadinya. Selentingan di sini di mana gue ingat banget waktu gue lagi kerja. Gue kerja dari Senin sampai Jumat. Iya. Kan. Malamnya pacaran lah cari cewek. Karena masih muda kan gitu kan. Sekarang masih muda juga. Amin. Udah gitu suatu hari bokap gue bilang, ya lu kerja udah kayak pegawai deh, gue domain terus deh, ikutin aja gitu kan. One day bokap gue bilang, ini ada meeting serius nih hari Sabtu lu mesti kerja. Dan gue gak mau, gue bilang gue udah janji sama cewek gue bilang gitu, gue gak mau. Tapi bokap gue bilang marah-marah, lu pegawai atau yang punya perusahaan gitu loh. Siap kumpulinku. Jadi seperti biasa di Kompas Podcast itu isinya tentang bisnis. Jadi orang-orang yang menginspirasi. Kita bisa belajar dari mereka. Yang kali ini saya kedapatan anak muda nih. Gak tau muda apa enggak ya, tapi wajahnya muda. Tapi kita tanya aja dulu. Ini kalau di dunia sneaker udah pasti tahu. Kalau yang nggak tahu berarti nggak ngerti dunia sneaker. Orangnya siapa? Ini dia. Jeffrey Joe ya. Selamat siang. Terima kasih nih, aku suatu kebanggaan anak muda bisa datang di podcast saya. Semoga nanti hasil podcast ini bisa menginspirasi anak-anak muda karena perjalanannya cukup saya baca sekilas tuh menarik. Amin. Ya kan orang tuanya banyak duit tapi masih mau main sneaker. Bingung saya. Coba perkenalan boleh nggak biodatanya? Kan lahiran 88 ya. Jadi umur berapa sekarang? 30. Lagi jalan 30-an. 30-an ya, masih muda loh. Nah, terus kok bisa mulai sneaker tuh seperti apa sih ceritanya? Kan orang tuanya pebisnis manufaktur ya dari cerita-cerita ya. Coba boleh ceritain sekilas nggak sih? Terus bisa kok bisa tiba-tiba meluncur ke dunia yang menurut saya itu kontradikting dari bisnis orang tua lo. Boleh perkenalkan nama saya Jeffrey Joe. Kalau orang-orang panggilnya Jejo. Oke, dikat dulu. Kenapa kok Jejo kok nggak Jeffrey Joe? Nama itu sayangannya itu Jejo. Singkatan itu. Iya, I know. Tapi kenapa sih? Emang ceritanya pasti ada ceritanya itu. Waktu gue di SMP sama SMA banyak banget orang yang panggilnya Japra, Jebrot, gitu. Gue bilang dan yang namanya Jeffrey itu banyak gitu. Ya itu gue bilang udahlah kan nama gue orang tak panggilnya Jeffrey kepanjangan. Dan itu akhirnya ngomongnya langsung Jejo aja kayak gitu. Jadi singkatannya dari SMP berarti ya? Dari SMP udah kebiasaan malahan. Jadi sampai sekarang dipakai. Dulu mungkin terkenalnya gara-gara aku pakai di Instagram Jejo doang kan. Dulu Instagram kan nggak ada orang. Nggak ada orang dulu. Jadi 2012 sudah main Instagram? Udah pakai aja. Taruh aja. Nah, terus kepikiran main sneaker tuh gimana ceritanya? Kan tadi awalnya orang tuanya juga pebisnis kan. Kenapa nggak lanjutin bisnis orang tua yang begitu gede itu? Bisa dibilang dari awalnya itu aku main sneakers itu emang bener-bener kayak mungkin kayak Pak Basuki suka mobil kali ya. Jadi namanya nggak ada tujuan sama sekali untuk monetizing gitu. Kita beli juga ya kita suka, kita jadi emang kebetulan waktu tahun 2009 aku udah ke Amerika. 2009 udah ke Amerika. Saya 2008 baru mulai bisnis IT. Aduh. Iya, 2009 waktu itu ke Amerika. Sendiri, sekolah. Itu kuliah di Amerika di mana? Negara bagian mana? Aku di Amerika di Seattle. Oke, ya Seattle tuh kota yang bagus untuk belajar memang, dengar-dengar gitu. Orang Indonesia dikit masalahnya ya. Banyak juga. Banyak juga. Tapi emang lebih dikit dibanding LA sama San Francisco kali. Dan lebih lucunya Pak Basuki itu waktu saya Kobas aja ya. Jadi di sebelumnya aku itu SMA aku dikeluarin dari Teresia karena kebanyakan berantem, Tapi wajah kayak gini berantem gimana Dan? Gimana lah? Padahal wajahnya ini baik nih. Dulu ya gitulah, bisa dibilang ya apa ya, emang nggak nurut. Dablek lah ya. Ya dablek dah. SMA tuh aku di Teresia Menteng. Tapi aku dari Teresia itu dari TK sampai SMA tuh kerjanya berantem terus ya. Sampai usil berarti orangnya ya. Usil emang kepengen gagah-gagahan lah gitu. Itu beneran saya di SMA 1 saya dikeluarin. Saya dikeluarin dari SMA Teresia. Orang tua juga udah capek ngurusin saya, dibilang udahlah lu hidup aja di Amerika lah. Di Seattle lah.
Di Seattle pun aku mulai terbuka gitu loh, kayak ngelihat istilahnya dulunya hidup seneng sama orang tua apa selalu ada ya. Di Seattle ya aku belajar hidup sendiri itu kayak gimana gitu loh. Waktu di Seattle aku udah mulai lihat gaya-gaya orang kok beda ya. Waktu kita di Indonesia orang semuanya pakai sepatu, pakai boots, pakai leather goods gitu. Dr. Martin kayak gitu-gitu Dr. ya. Martin, sepatunya juga kalau itu kita lihatnya Tots, LV. Iya, LV. Iya tahu ya. Lover. Tapi kalau di Amerika itu mereka ke kampus itu mereka pakainya Nike, Adidas, jogger, kaos. Kalau di Indonesia mau kerja pun pakai kemeja. Keren dah sih gitu. Di Amerika malah kebalik, orang tuh situ malah ya udahlah kayak orang mau olahraga kan ya. Hitungannya aku pun di situ kan tinggal juga sama bareng teman juga kan. Ada orang Korea, ada orang Indonesia. Yang orang Indonesia sama kayak aku baru datang sama tuh. Pakai bajunya rapi kemejaan. Yang orang Korea itu baru bangun aja ke kuliah nggak mandi nggak apa baju sama. Jadi emang kita ngelihat laid back banget gitu. Dan emang udah menjadi ciri khas mereka. Mereka kuliahan, mereka juga hangout itu memakai baju sama. Kalau kita di Amerika itu ngomongnya baju college, makanya hoodie, hoodie kaos. Sweater, yang sekarang banyak dipakai juga orang semua pakai hoodie, pakai santai ya. Sekarang justru karena, itu tahun 2009 udah dipakai di sana ya. Mungkin di Amerika. Mungkin sebelumnya lagi iya. Cuma karena lu datangnya 2009 lu lihat langsung berubah. Kayak gitu. Iya, ada gitu. Aku mulai kayak seru juga ya gaya ginian daripada gue pakai kemeja sama pakai sepatu pantofel terus gue beli sneakers aja gitu kan. Dan mulai dari situnya gue udah mulai koleksi tuh, beli deh bukan koleksi. Beli jadi mulai itu kan beli untuk nggak ngerti ya, lah ngerti, ya pokoknya belilah ya. Sneaker itu menjadi alat. Boleh inget gak yang pertama kali lu beli sepatu lu apa tuh sneakernya? Jordan 1 mid red brick ya kalau nggak salah. Sampai apal gitu ya kalau saya kurang lebih ya. Kurang lebih aku lupa. Ada Nike yang lain cuman itu mungkin salah satu yang Jordan yang gue beli pertama kali. Jadi, tapi waktu itu lu tahu nggak Jordan pemain basket tuh nggak tahu. Pokoknya beli aja. Oke, terus habis itu biar ngikut sama anak-anak kampus. Gitu. Iya. Kalau gue di situ pakai pantofel, pakai kemeja. Pasti orang Indonesia. Nerd. Anak gak gaul gitu kan. Jadi itu udah mulai ya. Udah mulai. Jadi 2009 gue mulai gayanya gaya ngikutin gaya Amerika adanya santai, pakai hoodie, pakai sweater gitu. 2011 gue pindah ke nyokap gue beli rumah di Washington DC, gue pindah di situ tinggal sendiri lagi. Kadang-kadang nyokap gue juga datang. Nah di situ mulai deh di Washington DC kan lebih dekat sama New York kan. Jadi dari tadi gue di Seattle tuh di barat, gue pindah ke East. Di East itu New York itu bisa dibilang gue kota fashion lah ya. Kota fashion kan. Jadi gue ke Washington DC sama New York tuh dekat. Gue bukan orang fashion, tapi bisa dibilang waktu gue kalau ke New York itu gue ngeliat, gue suka banget sama gayanya anak-anak kampus di sana. Kayak bener-bener street banget lah, bener-bener orang tuh emang di Amerika pernah sih orang ngomong kayak orang bule tuh bau gitu. Karena mereka nggak pernah mandi. Karena bangun tidur langsung kayak gitu terus emang gitu beneran, dan mereka bisa dibilang nggak tahu ya, mungkin mereka hemat isi juga. ya, pikirnya kan gampang, yang penting nggak terlalu pusingin lah ya. Nggak terlalu pusing, pikiran cuma sekolah, kerja, pulang gitu. Cuman mereka satu baju tuh dipakai emang buat seharian. Makanya bau men. Emang bau, kadang-kadang juga 2 hari juga bisa itu. Namanya jeans. Itu jeans itu kalau bisa mereka seminggu baru cuci atau seminggu baru ganti. Luar biasa. Kayak orang, aku belajar banyak tuh. Tapi waktu itu 2009 pindah ke itu sepatu ada berapa tuh? Udah beli tapi belum ngerti tapi. Belum ngerti, cuma beli aja. Beli aja satu terus pakai niru-niru aja ya. Ya kayak itu bagus tuh, cuma beli. Nah, waktu aku di New York itu aku mulai belajar. Aku mulai. Itu tahun berapa itu berarti belajar? 2011 2012. Itu udah mulai belajar tuh. 2011 mempelajarin orang fashion gitu. Lebih tepatnya lebih mempelajari sepatu. Sneakers apa yang punya value yang diincar. Jadi waktu aku tuh di New York, aku udah lihat orang tuh ngantri toko. Ini apaan sih gitu loh, kayak itu triggernya lu mulai mau mulai lihat ini kenapa sih sepatu kok bisa ngantri-ngantri gitu kan? Di Indonesia dari dulu mana ada gitu. Orang ngantri apaan di Indonesia? Ini ngantrinya sembako. Ini lihat ngantri. Awalnya lu curiga nih ngantri apa pikir kan? Apa gitu? Ngantri baju, ngantri sneakers. Itu gue kayak skeptis kan, ngeliat kayak nggak masuk akal gitu. Ternyata mereka inceran sepatu-sepatu yang keren gitu. Dan gue pelajarin di situ
dulu zamannya belum ada Instagram. Instagram mungkin udah ada cuma belum main. Iya. Mainnya Facebook juga belum itu juga. Jadi aku mainnya Nike Talk, forum-forum gitu. Ya waktu zamannya forum lah itu. Zamannya masih forum. Udah deh, gue mulai beli-beliin something yang udah mulai ada value-nya. Gue beli Jordan 1 Royal 2012. Gue beli udah mulai yang bisa di-collectible-in. Iya. Dan harganya tuh nggak semahal sekarang gitu loh. Maksudnya dulu satu sneakers hitungannya kalau kita beli Jordan nih retailnya 1,7 atau 2 juta. Iya. Ini zaman Iya, zaman 2012 ya tadi. kalau Ya. sekarang 2,8 nih retailnya itu dulu cuma 2,1 atau 1,8 gitu. Paling di resell 2,8 3 juta. Jordan 1 berat loh kita hitung Iya, aja iya, yang iya. maksudnya ya masih itu 3 juta 4 juta mentok gitu. Tapi gue balik ke Indonesia Itu udah koleksi tapi kan tadi? udah mulai. Udah mulai tapi nggak banyak ya. Nggak banyak. Balik Indonesia tahun berapa? Balik ke Indonesia itu 2012-2013. Jadi gue sempat kerja dulu setahun di Amerika, habis itu ngumpulin duit dulu gitu. Gak perlu lah, duit banyak. Gue demen kerja sendiri, makanya Iya, iya. kebanggaan. Banggaan. Nah gue balik tuh 2012 itu gue balik. Di situ mungkin bisa dibilang gue baru ngeliat Indonesia tuh bener-bener craving banget sama social media. Gitu. Orang Indonesia kita bisa ngeliat behaviornya dibandingin Amerika. Amerika tuh lebih nggak main social media. Enggak ya? Orang Indonesia tuh jauh lebih parah. Sampai hari ini bos. Sampai saat ini gue masih bilang orang Indonesia tuh lebih gila. Iya. Dari Instagram, dari TikTok, Iya. dari Facebook. Semuanya. Semua itu orang Indonesia bisa dibilang behaviornya social media presence-nya tuh kuat sekali gitu. Mungkin mengalahkan Amerika, cuman kita di bawah sama China mungkin, India. ini karena Betul. jumlahnya banyak kan. Betul, dan gampang terinfluence dari social media itu. Nah, di 2012 gue balik ke Indonesia, gue kerja sama bapak gue. Bapak gue satu keluarga itu, bapak ngecek sama kakek punya pabrik injection dari Asunli namanya. Ya udah deh kerja deh, sambil kerja gue sambil ngumpulin kan. Ngumpulin duit. Sama ilmu ya. Ilmu gitu. Tapi di Indonesia juga nggak ada temennya. Akhirnya aku ketemu di forum ngecekin Instagram namanya Hypebeast. Hypebeast ya. Hypebeast itu bisa dibilang ya tempatnya orang di repost fotonya Iya, sama. iya. Kalau lu foto stikernya bagus di repost. Akhirnya jadi kan. Jadi kayak ketemu teman-teman deh yang maksudnya Udah mulai itu ya. baru dikit-dikit Dikit, lah, paling ya. cuma 5 orang. Gitu. Tapi itu ngopi-ngopi udah mulai, maksudnya udah mulai ada komunitas di Indonesia. Kecil, sangat Gila, kecil itu banget. 2000. Gue masih apa ya? Gue 13 masih dulu. jualan nyeles gue kelihatannya. Terus? Udah gitu 2014 itu gue ngerasa banget orang-orang teman gue yang dulunya di Amerika pada balik sneakeran semua nih. Kalau ketemu di mall, kita ngeliat itu kayak Kobas ngeliat Ferrari, ketemu orang naik Ferrari. Oh. Ngerasa iya. ada Ini pasti orang Amerika nih. temen nih, Ya karena kan kelihatan lah ya. Pasti dong, Ya kita ya ada ya kayak ya. feel connection ya. kan. Jadi gue kalau di situ kalau ngeliat orang pakai sneakers waktu itu yang lagi naik daun namanya Nike Flyknit, Ultra Boost, Iya, iya. gitu-gitu kayak, wah anak sneakers nih. Kadang-kadang gue pun juga nyapa langsung. Oh, lu langsung sapa? Wah, ini luar biasa, Bos. Karena gue orangnya Lu yakin ya? Lu yakin pasti ini orang ini sneaker. Karena di situ bisa dibilang 1:30 atau 50 yang pakai sneakers. Gue kan dulu kan rumahnya di Pulau Mas, Kelapa Gading gitu. Jadi kalau gue ke mall Kelapa Gading, aduh siapa yang pakai sneakers? Oh, jadi lu langsung sapa aja tuh apa orang. aja, lu beli sneakers di mana? Karena kebiasaan di orang Amerika juga, karena lu ketemu orang random lu nyapa. Iya. Nice sneaker bro. Oh iya. Sering kakak ipar gue kemarin aja. Itu sering digituin, dia pakai sepatu apa itu? Nike apa ya? Langsung, "Yey, Karena- nice bro." Iya, karena orang Amerika menurut gua ya itu salah satu culture yang kita harus pelajari. Mereka sangat ramah dan saling tidak malu-malu untuk menyapa Iya. gitu loh. Jadi itu yang gua adopt juga dan mungkin bisa dibilang USS juga bisa besar seperti itu gara-gara dari awalnya gue yang nggak pernah malu untuk menyapa orang Ya itu, duluan. memang orangnya lu ramah tamah sih. Enggak. Gue aja langsung dateng ya kan. Orang terkenal datang di podcast gue yang siapa gue ya. Enggak. Oke, terus habis itu gimana itu? Udah Udah gitu, mulai 5 orang tadi, lu 5 orang, nyapa-nyapa. udah nyapa-nyapa, udah ketemuan, kita di situ bikin foto-foto bareng. Jadi gue bikin Urban Sneaker Society itu sebagai komunitas foto-foto. Jadi sneakers lu kayak gimana sih? Sneakers gue kayak gimana? Jadi gitu. udah feelingnya dapet ya itu ya. Enggak, feeling itu bener-bener emang cuma mau ngumpulin banyak teman aja. Enggak, tapi maksudnya gue, berarti lu udah nemuin orang-orang yang memang di dunianya itu loh. Dan serunya orang-orang ini sekarang masih di tim gua. Waduh.
kita bisa gede bareng, kita bisa besar bareng gitu. Mulai dari nol, berarti di Indonesia nggak ada, dia udah kepikir. Itu yang kita harus selalu cari bisnis yang belum ada ya. Ya kan, habis itu kita mesti ngeliat trennya tren juga ya. Tapi kalau sepatu nih kelihatannya trennya terus. Kakak ipar gue aja kemarin di Amerika 6 pasang bos. Gila ya. Gila. Nah, setelah itu kita bisa ngeliat Kanye West besar dengan Yeezy. Ya. Itu Instagram tuh bener-bener gila banget. Maksudnya di zamannya 2014 itu Kanye West, Kim Kardashian, siapa sih yang gak kenal gitu. Wah, semuanya Semua tahu orang lah. Kayak ngeliat itu mereka berdua kawin lagi. Iya. Ya udah deh. Ya, langsung itu boomnya Yeezy ya. Itu boomnya si Yeezy. Nah, Yeezy itu nyampe tuh ke Indonesia, rilis di Indonesia juga. Orang Indonesia mulai ngeliat sneakers sebagai komoditas gitu. Kenapa sih sneakers yang menjadi diperebutkan? Karena sneakers itu bukan menjadi ajang keren juga, ajang social status juga, ajang culture juga, tapi sekarang menjadi ajang investasi sama ajang mendapatkan duit. Nah itu nanti lu mesti jelasin ke teman-teman. Kalau gue inget-inget Yeezy itu ditipu kakak ipar gue. Gue dulu nggak suka sepatu bos, serius. Gue dipanasin terus. Itu waktu itu di toko yang ada di PTC, nggak salah 2-3 tahun yang lalu. Udah beli aja, berapa kok? Gue seumur-umur biasanya pakai Andrew, kan Andrew yang sejuta. Berapa? 15 juta bos. Itu sepatu termahal yang gue punya sampai hari ini. Yeezy apa tuh? Yeezy yang warnanya strip itu loh. Oh ya, Yeezy V2 berarti. Iya, gue pokoknya ditipu sama kakak ipar gue. Udah beli aja, keren nih Bas, lu pakai ini semua orang pada nu. Ya udah beli. Akhirnya gue beli itu sepatu termahal gue itu. Itu tahun berapa ya? Ya mungkin 16-17 gue. Nah, uniknya waktu orang semua pakai Yeezy, gue tetap belanjain Jordan. Ah, kenapa itu? Gak tau, karena menurut gue Jordan 1, terutama Jordan 1, anak gue aja, by the way, anak gue juga namanya Jordan. Karena gue emang dari waktu gue di Amerika itu, gue emang gak tau kenapa paling suka dengan siluetnya, desainnya Jordan 1. Padahal Jordan lu gak suka basket padahal? Gue gak suka basket. Nah, makanya itu. Aneh, itu lucu. Kan? Biasanya orang kalau pakai Jordan tuh kayak teman-teman gue SMA, itu rata-rata basket dan koleksi kartunya Jordan. Tapi gue cari essentialnya, di mana essentialnya dibandingin Jordan sama Yeezy ini. Jordan ini klasik, warna banyak juga ya, lu tau lah warna Jordan banyak banget, A, B, C, D, E tuh ada. Cuman kenapa dia taruh dari tahun 1985 dia rilis sampai sekarang, itu hype-nya gak pernah turun. Itu gue udah anggap dia itu menjadi icon. Ya, sesuatu yang berbeda. Seperti apa? Klasik, namanya klasik, klasik Never Die lah. Rolex, Submariner, tidak pernah. dengan Nautilusnya. Bentley dengan Continentalnya. Mercy dengan, maksudnya itu adalah brand-brand yang akan long lasting. Dan itu gue nggak ngeliat itu di Yeezy. Ya kemarin diobrol di Jepang. Iya maksudnya di Jepang aja udah mulai kemarin aku beli apa gitu, karena menurut gue treatmentnya beda. Makanya waktu orang-orang semuanya ngincar Yeezy 15 jutaan kayak aku bahas juga, aku tetap belanja Jordan. Aduh sayang harusnya gue investasi Jordan. Ya dan waktu gue koleksi Jordan itu ketemulah gue sama Said Muhammad. Oh itu sahabat gue juga tuh, kalau sepedaan pagi Brompton sama gue itu. Said Muhammad. Jadi waktu itu Said main sepatu juga nggak itu? Bukan, Said itu event organizer dulu tuh. Nah ini lucunya ya, mungkin jodoh lah ya. Jodohnya itu gue itu di tahun waktu gue belajar sneakers itu, ya istilahnya gue sempat ada kegalauan di mana kok gue kayak kurang worth it kerja sama keluarga gue gitu loh. Kayak di mana posisi. Gak ada passionnya lah ya. Passion sebenarnya ada, cuman gue ngerasa kayak waktu gue masuk, gue udah dianggap jadi anak bos. Oh, lu maunya bener-bener start ada gimana perjuangannya lah ya? Kayak gini. Kita waktu menjadi dimasukin langsung punya posisi. Ini gue kesentil lagi nih. Waktu itu gue lagi kerja nih. Ini selentingan ya, jadinya. Selentingan di sini di mana gue ingat banget waktu gue lagi kerja. Gue kerja dari Senin sampai Jumat. Iya. Malamnya pacaran lah cari cewek. masih muda gitu kan. Sekarang masih muda juga. Amin. Udah gitu suatu hari bokap gue bilang, ya lu kerja udah kayak pegawai deh, gue domain terus deh, ikutin aja gitu kan. One day bokap gue bilang, ini ada meeting serius nih, hari Sabtu lu mesti kerja. Dan gue gak mau, gue bilang gue udah janji sama cewek gue bilang gitu, gue gak mau. Tapi bokap gue bilang marah-marah, lu pegawai atau yang punya perusahaan gitu loh. Kalau lu punya perusahaan, pasti hari Minggu aja lu juga jabanin. Dan gue gak nemuin itu. Ya, sama kayak gue di bokap gue dulu gitu. Gak nemuin kan? Tapi waktu ini kita bikin perusahaan sekarang. Minggu pun juga lu hajar. Ya kan? Sabtu pun kayak gini. Ya karena kalau di perusahaan keluarga itu kayak lu,
itu merasa memang anak bos. Beda Beda kayak kan? gue pernah kerja sama bokap gue tuh bokap gue pun rasa gue pegawai loh, bukan Bisa dibilang Iya, kayak iya, gitu. iya, Ini iya. kita ngomong jujur-jujur aja. Tapi kalau sekarang IT kayak gini, Sabtu mau masuk gue, Minggu jalan ke kantor juga, tapi gue seneng. karena itu kita punya anak. Yes. Dan waktu bokap gue ngomong gitu, gue Langsung terus udah. kayak emang gue udah terbesit bahwa, dan orang-orang di karyawan di pabrik gue juga mungkin bilang gue, wah ini mah anak bos Iya. gitu lah. Ya emang benar Iya, ya gitu. Cuma kan gue kepengen kalau gue pun keluar, gue mau balik lagi, orang nganggap gue bukan anak bos, tapi gue udah punya penghasilan Iya. experience. Tapi itu dari belum luar. terkenal berarti tuh. Belum terkenal kayak sekarang ya. Amin. Jadi udah deh dikata-katain deh waktu gue keluar juga bokap gue juga, lu mati miskin aja. Ya gak apa-apa Nah, gitu. tapi kalau itu kan turunan dari bokapnya pasti nyampur dikit Gak lah. mau ngomong, gak pernah mau ngomong. Nggak, habis itu ketemu Sayed gimana itu ceritanya? Nah, waktu gue keluar itu, gue tuh nyobain banyak bisnis. Sneakers gue nggak pernah anggap itu bisnis, tapi cuman hobi. Iya, iya. Anggapnya kayak simpenan Iya, lah, iya. kayak lu koleksi mobil. Taruh lah ya. Itu, jadi gue sempat bikin restoran juga di Menteng, gue bikin bazar juga. Nah, gue itu tenannya Sayed Awalnya. awalnya. Oke. Dan itu si Sayed selalu ngeliat gue nih, orang siapa kan, orang bazar kan pakainya truk, pakainya bawa mesin, bawa apa. Lo tau bazar-bazar kan, Iya, iya, iya. gue dulu punya Mini Cooper. Jadi gue punya mesin, gue taruh di Mini Cooper. Orang ke si Sayed bilang, nih orang cuman yang lain pakai truk, gue pakai Mini Cooper karena gue gak punya truk. Bokap gue udah gak kasih apa-apa. Dia bilang itu mobil lu. Lu pakai aja lah. Udah masa bodoh. Bokap gue cuma taunya gue udah lepas. Iya, iya. Udah, Pokoknya udah, lu usaha sendiri lah. Usaha sendiri. Survive lah. Survive, gue gak boleh pinjam truk, gak boleh pinjam apa. Ya udah gue bawa mesin pakai Mini Cooper. Makanya si Sayed Ini orang gendeng banget tuh. goblok juga gitu kan. Cuman ya itu sih yang gue bilang. Kita kan tadi kan kita ngomongin bicara tentang nama baik. Gue sama Sayed itu walaupun waktu itu kita nggak punya hubungan bisnis, cuman Sayed ngeliat gue orangnya suka kerja. Gue kerja, gue konsisten sehingga satunya yang namanya pertama dari bazar itu sekarang bisa menjadi restoran. Restoran gue sekarang ada di Menteng. Namanya dulu Metal and Oak, sampai sekarang masih ada di Menteng. Jadi Kapan-kapan mampir gue. amin. Itu udah barengan sama teman-teman segala macam. Tapi maksudnya gue buktiin si Sayed juga, nggak ada harus dibuktiin sih, tapi maksudnya Sayed mungkin melihat gue, wah nih orang bisa kerja gitu kan. Udah gitu one day si Sayed datang ke gue, ke restoran gue. Jeff, lu gue lihat jago sneakers nih gitu. Oh dia tahu ya? Ya dia kan lihat Instagram iya, gitu. iya. Woi lu jago sneakers nih kayaknya gitu. Bikin event sneakers. Sayed jagonya event. Iya. Bikin event. Oh jadi kolaborasi. Dia bilang, udahlah kita bikin event sneakers aja, kita kelar, duit dibagi 2 langsung kayak gitu kan. Ya gue bilang, oh lumayan juga nih nambah-nambah duit kan gitu kan. Ya udah deh, akhirnya tapi di situ kita cuman ya udah kongsian doang. Iya. Kita bikin event pertama dengan ya mungkin tadi lu juga bilang tuh di Grand Indonesia 30 tenan doang, reseller semua tahun 2017. Itu yang datang kita kaget banget, tanpa marketing, tanpa apa, yang datang itu 15.000 orang dengan tiket masuk 50.000. Itu memang rezeki anak soleh, nggak pernah nyangka ya. Nggak nyangka, Nggak seperti itu memang. Tadi baru hari ini saya tulis tuh, titik keemasan orang itu nggak tahu. Yang penting kita pas collab tiba-tiba dem gitu. Nah di situ lu mau ngambil kesempatan atau enggak di situ? Ambil Mau dong. lu mau ngambil gede atau lu mau oh yaudah gini Iya, aja. iya. Gue bilang sama saya, ya waktu itu duit langsung dibagi tuh. Dan wah, lumayan. lu ya. bisa nanya sama saya tuh. Nah dibaginya juga lucu. Di perjanjian itu gue bukan sebagai partner sama saya. Gue itu sebagai advisor. Ini gue bukan ya. Gue cuma dapat 25 juta doang. Si saya dapat ratusan. Apakah gue marah? Enggak. Tapi gue bilang karena itu pertama kalinya gue bikin usaha event. Yes. Dan gue mau belajar. Iya. Gue bilang ke Sayed, yang gue dapetin lebih dari 25 juta. Karena gue belajar banyak dari lu. Ya makanya Jadi ingat si ya. Sayed juga suka tuh sama gue tuh. Ingat ya, pokoknya lu jangan terus lihat duit. Ternyata duit itu akan datang ilmunya lebih banyak. Ilmunya dulu. Jadi gue waktu sama Sayed juga kalau dengerin ini pasti ketawa. Dia bilang, ini orang goblok juga ya. Dikasih itu seneng nih. Gak ngoceh gitu. Nah tapi kan gue pakai juga. Iya. Nah waktu kedua kalinya dia bilang, dia bikin lagi loh. Gue bilang tapi gue gak mau dapat segini doang loh. Lo kalau mau kita dapat Partner. saham. Iya. Oh, mulai deh kayak itu gitu. dia Kalau nih. enggak ya udah gue mundur. Lo cari orang lain nih. itu titik poinnya ya. Titik poinnya gitu. Luar biasa. Makanya orang kadang-kadang tuh kalau udah join biasanya cuma mikirnya gue bagi berapa. Iya. Tapi kan terkadang pembagian itu nomor 2, yang penting ilmu, persahabatan dapat,
rezeki juga dapat. Terus akhirnya kedua partner. Iya, waktu kedua kali gue bikin itu, waktu kita mau bikin, si saya langsung bilang, ya dia pertama mau kasih kayak putus aja kan. Gue bilang gue gak bisa, kalau mau kita partner sekarang. Ini ngeri. Ya ada bargain dong. Ya, dan melihat sukses kok, kesuksesan. Sukses kan, kode etik gue juga ada, work ethic gue juga ada. Dia bilang yaudah deh kita partner sekarang gitu dengan pakai nama USS. Kita bikin deh USS dan USS itu Urban Secret Society yang kedua masih bagus, tapi duitnya kita nggak ambil. Duitnya itu kan biasa kita langsung bagi dua kan. Kita bilang ini duit kita ada, kita invest something yang lain. Kita bikin media, kita bikin kantor, kita bikin apa. Jadi itu bisa dibilang USS itu gue bikin nggak ada modalnya sama sekali. Modalnya cuma dari event. Gila. Jadi orang nggak nyangka ya. Nggak nyangka. Nah orang-orang tim gue yang kemarin yang kecil-kecil itu gue bilang, nih lu semua keluar aja deh kerjaan lu. Atau ada barista, udah gantian gue yang ngegaji kalian. Yuk kita gede bareng. Dari gajinya kecil-kecil UMR semua. Gue cuma minta lu pada percaya sama gue bisa bikin gede gitu. Tapi memang sukses terus ya. Memang Indonesia lagi sneaker juga luar biasa naik ini ya. Terus rencana ke depan seperti apa ini? Karena sukses terus ini kelihatannya ya kan? Enggak lah, kalau sukses terus mah pasti ada naik dan turun. Tetap ya. Tapi dibilang apalagi lagi corona gini kan gue gak ada. Ya pasti. Kalau itu juga saya juga kemarin cerita. Iya, saya juga stres. Tapi kan sebelum itu kan event kan kemarin ada bikin marketplace juga kan? Oh itu saya tuh yang nyesel tuh. Nyesel? Dia gak mau ikut. Oh kenapa itu? Dia gak percaya. Udah gue yang masuk sendiri ya. Ya inget lu, makanya lu dari awal udah percaya, kedua ragu-ragu. Lu ditawarinnya kecil banget itu kalau gue cerita bisa nyesel sih. Nyesel dia ya? Sekarang udah valuasinya udah diinvest sama perusahaan luar, bisa dibilang udah naiknya 20 kali lipat. Sayang dia kalau misalnya sepedaan gue lihat sayang banget sih. Itu bisa dijelasin nggak seperti apa itu marketplace-nya? Namanya Kick Avenue. Jadi pas itu gue bikin setahun setelah USS gue bikin. Jadi 2018 itu gue bikin Kick Avenue. Pada dasarnya bikin pun juga bukan gue. Yang bikinnya tuh dua teman dari Teresia. Mereka nggak ngerti sneakers, tapi mereka tahu IT-nya. Itu gue bilang, dia nawarin, Jeff, ini gue rada salah juga start di sini. Karena waktu pertama kali gue ditawarin saham gratis 35%. Jeff, 35% gratis deh. Gitu. Lu cuma jadi buka di depan layar. Sneaker. Tapi pakar sneaker lo ini. Tapi di situ gue inget, wah ini program baru, kalau dia jualannya lolos palsu atau kayak gimana, atau sistemnya nggak jalan kan semua nama baik. Iya, nama baik lu rusak ya. Iya. Nolak gue, wah nggak bisa deh gue, nggak pede gitu. Kecuali lu bayar gue dulu, jadi biar sama-sama aman dong. Jadi lu bayar gue aja, gue nggak mau jadi owner. Cuman gue bilang gue cobain beli dari lu. Gue promosiin dengan cara, ya udah gue beli, gue mau ngeliat nih hasilnya. Dalam itu gue jadi orangnya, jadi waktu itu gue bukan jadi sebagai owner, jadi sebagai influencernya dia. Dibayar gue 3 bulan kan. Waktu gue dibayar itu tiba-tiba, mungkin karena di situ mereka juga pintar. Mereka ngelihat, ya namanya lu orang IT lu pasti tahu di mana dalam IT itu lu mesti nyelesain problem. Problem yang ada diselesaikan dengan solusi dengan IT, kebiasaan, change behavior. Zamannya waktu itu orang semua pada transaksi di Instagram. Gue Instagram, lu lihat Instagram gue, lu mau beli, tanya nomor telepon, DM, bla bla bla, belum tentu dibales, size-nya juga belum tentu ada. Dan itu pun kalau udah kebeli belum tentu lu dapetnya asli. Bisa tahu lu digoblokin. Palsu. Ya sering saya juga 2 kali itu barang palsu. Banyak kan kayak capeknya. Nah, si Kick Avenue ini bilang, udah enggak ada kayak gituan. Jadi gua beli barang ada orang ketiga. Gua belanja, duitnya gua taruh ke dia, lu barangnya taruh dia lihat udah oke, kirim ke gua, duit baru ke lu. Jadi dia jalur tengah lah. Dan pinternya juga dibandingin dengan e-commerce lain yang jualan situ namanya nggak kelihatan. For example, kalau gue pakai eBay atau gue pakai Amazon, nama toko lu kelihatan kan? Basuki gitu kan. Kalau gue juga mau curang juga, selanjutnya telepon aja. Mas berapa nih? Gue langsung ke toko lu kan. Nah kita juga avoid itu. Oh hebat ya. Berarti ada orang ketiga itu yang ngecek ya. Pertama itu, kedua, lu jualan, lu cuma dikasih lihat angka termurah lu. Jadi nama toko lu nggak ada. Jadi angka termurah yang dikasih lihat. Jadi kalau lu jualan 5 juta, nih barang sama nih iPhone. Ini, gitu. Pokoknya harga termurah aja kan. Lu juga jualan iPhone nih. Yang harganya lebih murah ditunjulin duluan. Kalau kejual baru iPhone. Jadi ini sistemnya bagus nih.
Jadi itu yang Jadi nggak kayak kemarin saya juga sempat ketipu kan di Bukalapak ambil dari Tokopedia, langsung dia kasih nomor telepon, langsung mereka maunya transaksi di luar Tokopedia. ya kan itu kan sering- merugikan platform juga kan. merugikan platform juga dan kedua Lu rawan juga penipuan. Rawan penipuan, lu nggak mau kan? Karyawan saya kemarin ketipu lumayan jutaan juga. Nah itu akhirnya gue dikasih kesempatan gitu, gue promosiin, Tukik Avenue jedar gitu. Memang orang pakar Itu sesuatu gue tuh. bukan sebagai owner pertamanya, gitu. Influencer aja kan Influencer tadi aja ya. kan. Terus setelah itu gimana? Gue ingat banget dia dari omset 20 juta per bulan, 20 juta doang loh transaksi. Itu setelah sama gue jadi 200 juta per bulan, 10 kali lipat. Gila. Nah gitu, wah udah mulai berhasil nih. Gue bilang, sahamnya masih ada kan? Gak usah sungkan lah ya. Ya memang kan Ya. berkat lu juga ada ini ya. Ya gue minta Iya, iya, loh, iya. akhirnya dikasih tapi nggak sebanyak yang pertama. Iya, Gua- tapi ya lumayan lah. lumayan tapi Iya. tetap. Nah waktu itu mereka bilang, udah gak usah lu aja ajak USS, gua ajak si Sayat. Ya nih bagus banget, taruh duit segini aja. Sayat nggak percaya. Ya udah nggak apa-apa karena ya dibilang kita sukses banget ya belum. Iya. Cuma maksudnya Meningkat lah. dari zamannya itu 2018 itu 200 juta per bulan, sekarang itu sebulannya itu bisa 8,5 miliar. Ingat Yet. Sampai sekarang saya juga masih belum percaya. Belum percaya dia. belum sukses. Nggak apa-apa karena itu menurut gue itulah gunanya partner. Iya. Karena gue punya Sayat yang istilahnya dia selalu jagain gue. Iya. Dan dia selalu motivasi Iya. gue. Jeff jangan seneng dulu. Iya. Kalau mau sukses kayak Kobasuki. Iya. Oh, bisa Ini baru aja. sukses. Amin. Enggak, ini udah sukses. Terus waktu itu kan zaman waktu lu tuh udah masuk di USS itu sama Kick Avenue itu ngapain apa? Fokus di dua itu aja sekarang. Fokus itu dua. Jadi aku udah dapat USS 2018, aku izin ke orang tua kayak dibilang sorry nih, waktu itu masih bantuin pabrik, sekarang nggak bisa sama sekali karena waktunya tuh bener-bener kepepet. Makanya aku waktu interview sama Pak Kobas aja tuh aku bilangnya kalau bisa Sabtu Iya, ya, karena weekend aku tuh udah bener-bener luar biasa. weekdays aku udah mati banget gitu. Itu jadi mulai terkenalnya kapan sih? Sejak kapan orang nyariin lu terus itu? Lu merasa gila lu. Kalau gue kan jelas nih, gue tahu. Gue tahun ini baru orang tahu Basuki. Itu mulai kapan lu merasa orang ini kok terus banyak YouTuber kan kalau sepatu udah taunya lu, nyarinya lu. Itu gimana? 2017 sudah. 2017 waktu aku bikin 2018 sorry yang bikin Urban Seeker Strategy kedua. Itu kan duitnya ada tuh. Aku bilang, "Ya, investasi, bikin YouTube, bikin media, bikin Instagram, bikin website." Saya tuh baik lagi lah skeptis kalau orangnya emang Arab tuh. Dia kalau ngomong emang duitnya ada gitu kan. Gue bilang percaya dulu aja, bikin dulu. Karena kalau kita cuma event doang, sayang loh. Karena giliran nggak ada event, itu lu mana sebagai apa? Sedangkan anak muda tuh butuh informasi. Dan bener ternyata sekarang Instagram arahnya ke sana. Iya, semuanya. Mau jadi media, komunikasi, information. YouTube juga sekarang TV ke YouTube semua. YouTube kan gitu. Jadi emang kita bilang ya kalau Kobas percaya keberuntungan, mungkin aku beruntungnya di situ. Ya, menurut gue bukan keberuntungan. Itu yang setiap kali gue podcast sama orang, masing-masing itu kayak lu sneaker, itu teman gue yang kemarin haus. Dia kalau main makanan, boom. Bener gak yang lu bikin? Itu udah berapa kali orang. Lu berarti jiwanya memang di sneaker. Kalau gue di IT, ini udah kejadian gue. 3 kali gue main printer barang gak laku, gue pegang, boom. Udah 3 kali berturut-turut gue. Pertama kali ketipu, misalnya PC, beli 1000 unit, bukan ketipu ya, hedging. Tiba-tiba, boom. Lu berarti di sneaker memang. Kalau gue memang di IT, jadi gue kemarin main minuman, gak bisa. Gue gak punya jiwa di situ. Lu berarti memang harus gedein di sneaker terus. Lifestyle. Gue nggak bilang sneaker. Ya, lifestyle. Oh, sekarang lifestyle ya? Sekarang lifestyle. Karena udah main sneaker. Baju, sepeda juga. Gitu-gitu. Karena itu mirip-mirip lah menurut gue lah. Street. Ya, street. Gitu. Orang. Karena orang pakai sneaker biasa pas mainnya sepeda Brompton. Kemarin dengar-dengar udah jual berapa tuh sepeda Brompton? Udah banyak ya? Itu iseng doang. Jadi gue nge-challenge diri gue. Mungkin salah satu pelajaran yang anak muda. Sempet tuh waktu gue jual Brompton. Kayak orang kayak nyelenting di DM. Kok udah kaya, ngapain jualan Brompton sih? Nah itu aku kadang-kadang suka kesel. Bukan kesel sih, lebih ke arah kayak gini.
orang ada kesempatan itu lu mesti incer. Maksudnya pernah kata-kata kalau dari orang tua kan burung kalau semakin pagi dapat cacing duluan kan. Kan lagi pula tuh kan memang dunianya street lah. Dunia yang sama sepatu lah. Mungkin ya beda buletan tapi biasanya ada irisan. Irisan kayak gue juga sama nih. Kalau solusi apa kan tidak satu bidang tapi irisannya ada. Irisannya ada. Ya. Gitu. Terus kalau lu sepatu koleksi udah ada berapa banyak? Waduh. Sepatu itu bisa dibilang sekarang ada 60-an kali ya, 60 sama 70-an, tapi yang paling mahal berapa? Yang paling mahal, aduh, gak enak juga ngomong. Enggak apa-apa. Paling mahal salah satunya adalah yang sekarang harganya paling mahal mungkin satu Jordan 1 Off-White. Chicago. Berapa itu? Itu waktu gue itu adalah bukti pembayaran gue sama Kick Avenue pertama kali jadi influencer itu harganya cuma 15 juta. Sekarang itu udah 75 juta. Gila. Jadi kayak gue mau tanya sih, pakai sepatu 75 juta tuh gimana jalannya? Bisa terbang apa gimana sih? Iya kan? Kalau orang pakai jam mungkin ini ya, tapi sama juga lah kayak jam. Sama. Tapi pakai Brompton, coba sekarang apa bedanya orang pakai United 6 juta? Ya, tapi kalau sepatu rasanya aduh gimana ya? Gue sih sepatu awalnya tuh 50. Terakhir gue seleksi jadi 34. Nah, lu saingan sama kakak ipar gue, tapi kalau kakak ipar gue nggak pernah dipakai bos, beli koleksi dia hobi juga. Kemarin dia di Amerika tuh nyari Jordan yang gue nggak ngerti Jordan apa kan, gue bukan, tapi dia sampai semua toko didatengin. Akhirnya dapat dia bos, akhirnya gue dapet bos, dapatnya tuh di San Francisco. Reseller ya berarti ya. Reseller. Cuman ya yang gue senengnya dengan dunia sekarang, apalagi di dunia sneakers. Nah kita balik lagi ke sejarahnya tadi kita ngomong ya, di Indonesia di mana sneakers itu cuman orang-orang yang ngerti kayak gitu. Sekarang enggak. Sekarang kita ngeliat semuanya sneakers ini. Pakai sneakers. Iya, enggak ada pakai pantofel semua. Sneakers. Gue semi. Ini sepatu pantai, bos. Jadi istilahnya sneakers itu udah bukan menjadi barang keren. Iya, tapi memang sneakers itu menggantikan sepatu. Iya, benar. Jadi waktu sneaker itu menggantikan sepatu atau sneaker itu menggantikan perannya orang lain, sneaker itu udah menjadi lifestyle. Orang mau cari alas kaki, carinya sneakers, udah bukan carinya lover lagi. Sekarang kalau Jico untuk produk lokal Indonesia gimana itu? Mau sneaker? Aduh. Udah main belum ya? Udah itu gimana? Produk lokal Indonesia tuh gue bilang bagus-bagus. Sebenarnya nggak usah dipungkiri nggak usah dipungkiri. Nike, Adidas aja bikinnya di Indonesia. Kuat kok. Cuman Indonesia selalu lemah di bagian research sama marketing. Ini harusnya tugasnya Cicu nanti ini supaya sneaker Indonesia ngalahin Jordan. Amin, tapi jauh karena teknologi udah pasti kalah banget, marketing udah kalah banget. Cuman kita udah bisa melihat bibit-bibitnya udah ada ya. Contohnya sepatu Kompas. Sepatu Kompas. Ya Kompas saya lihat kemarin luar biasa sampai launching di Tokyo. Iya, itu ketemunya pas waktu lagi di USS tuh. Iya. Jadi di USS. Ketemunya pas di US acara ya. Saya bawa sepatu Kompas, sebelahnya saya bawa FR2. Ketemu ngobrol, sekarang bisa collab, saya bangga gitu loh. Kayak temen bisa gede tuh saya seneng gitu. Dan nggak usah Kompas terus deh, mungkin ada satu lagi Ventela. Ventela saya kemarin beli dari Never to Love Fish 2 biji. Iya, kualitasnya udah bagus banget gitu. Jadi tinggal marketing lah ya. Gimana marketing, gimana bisa nembus keluar gitu. Dan maksudnya Kompas salah satunya yang kita bisa melihat, wah udah kolaborasi dengan brand luar gitu. Ini jam tangan saya sendiri aja udah kolaborasi ya. Collaboration ini sama official G-Shock nih. Jadi kita berapa sehari laku berapa kemarin? Itu 3 menit laku 120. Jadi kayak bisa dibilang kita nggak usah tampil-tampilan keren-kerenan, tapi lebih baik maksudnya wah ini barangnya Jejo nih atau barangnya influencer apa, tapi lebih karena kasih tahu karya lu tuh apa. Dan itu yang bisa ngebuat kita punya value sendiri gitu. Dan itu yang menurut gua, yang dulu gua selalu ngerasa kita balik lagi ke awal yang dimana gua selalu dikata-katain sama bokap gue, dikata-katain sama kakek gue gitu. Sekarang mereka ngelihat gue bangga. Dan gue seneng karena gue bukan bangga menjadi anak buah mereka, tapi gue bangga karena gue jadi diri gue sendiri. Iya, kamu mirip-mirip sama saya. Papa saya kalau dulu nganggap saya itu anak terus bos. Kalau sekarang udah papa saya nggak pernah, tapi bangga sama saya. Boleh saya jadi anak angkat. Saya juga bikin ini kemarin collab, ini kan juga clothing collab sama si Rian The Massive, ya kan? Memang saya itu sukanya made in Indonesia sekarang. Mulai. Kita bikin produk bareng aja. Iya boleh nanti. Makanya iya aku suka ya. Ya aku mau ngobrol. Aku punya satu clothing line itu namanya Before 5. Ini yang lagi dipakai. Ini yang rap.
Enggak, Gue- itu jaketnya. Oh jaketnya ini kan, Iya. tapi kan ini gambarnya. Tapi Oh, gue oke. punya yang nanti kaos yang gue kasih itu. Coba Iya. lu pelajari. Nah kayak gini nih. Ini made in Indonesia. Tapi gue kan nggak punya pengalaman. Iya, iya. Siapa tahu nanti abis ini kita, ya ini tujuannya podcast ternyata ada bisnis bos. Bisnis sama orang hebat. Ya siapa tahu kan kita namanya collaboration kita untuk keuntungan bersama bisa Indonesia maju kan. Simbiosis Simbiosis mutualisme. mutualisme. Betul. Satu lagi sebelum masuk pertanyaan nih. Oke. Dari semua sepatu yang menurut berapa sih harga sepatu sneaker termahal di dunia? Waduh. Oh, saya penasaran banget loh. Ada nggak sih yang Ini ada internet gak nih? Kita kasih lihat aja nih Coba. biar orang ini. bisa? Bisa di internet. Coba, nggak? Didi. Coba deh. Ah, Kita kasih lihat ya. coba. Yang internet. Oh bisa dong, ini kan. Widih. Oh, iya. Udah nyambung nih. Udah nyambung kemarin. Nggak tahu Didi ngerti nggak nih? Oke. Wifi-nya udah nyambung kok kemarin. Waduh, keren juga nih. Ini salah satu Oh, internetnya. coba internetnya di itu. Kita kasih lihat supaya nggak dianggap bohong nih kita Iya, nih. takutnya bohong ya. Takutnya orang, wah lu bisa aja nih ngibulnya. Enggak, gue penasaran makanya. Passwordnya tahu nggak? Waduh, kelihatan dong. Oh, nggak. Ditutupin dulu, tutupin aja. Hah? Oh, itu ya. Yang paling mahal yang Dior itu enggak? Apa? Ada yang lebih mahal? Belum, itu nggak. Belum. Itu biasa itu. Itu mah biasa. Oh, itu kan karena Ini gue mau yang kaget-kaget Iya. ya. Iya. itu yang karena itu aja karena enggak, karena collab sama Diornya mahal. Tapi emang itu termasuk salah satu yang naiknya tinggi sekali karena itu cuman Retail price-nya cuma $2.000 Iya. alias 35 35 juta, tapi sekarang dijual 150 sampai 200 juta. ini Itu lagi beli juga, Bos. Nanti kalau mau lihat gimana sih sepatu 50 tuh, aduh. Ukuran sepatu berapa sih? aku 8 sampai 8,5. Waduh, gue 9 sampai 9,5 nggak bisa, Bos. padahal gue mau beli. Ini gue beli mau panjang aja. Nggak rela makainya. Cuman Jordan 1 Dior itu salah satu yang bisa lu pajang dan Nggak ada keren memang ya. keren aja gitu loh. Emang itu semua orang gila itu Iya. orang koleksi banget maksudnya Tapi gue kalau Jordan tuh kaki dijentik gue sakit, Bos. Itu yang gue susah. Padahal mau koleksi yang mahal-mahal nggak bisa, memang kaki gue nggak boleh. mau kata para istri nggak Hah? pain is beautiful. Oh, iya. Itu tahu nggak gue koleksi sepatu tuh. Jadi awalnya tuh gue pakai Andrew. Mm-mm. Tapi kalau istri gue tuh beli terus, Bos. Mm. Gue kesel banget tiap kali dia beli beli terus, beli LV, beli ini kan sepatu gue kok murah banget. Akhirnya gue beli pertama kali Balenciaga itu yang putih itu. Balenciaga. Abis Yeezy itu kan termahal itu. Itu pertama kali sepatu mahal yang gue beli. Habis itu gue titip beli Balenciaga yang kain itu. Nah itu gue suka kain. Kita ada. Coba. Kita ke website yang di luar dulu aja Iya. ya. Kalau Kick Avenue soalnya nggak ada nih yang mahal-mahal. Iya. Stockx.com. Gue sampai apal, Bos. Ya karena Emang dunianya ya. Hah? StockX ya. StockX aja kalau nggak search aja kamu. Tuh udah. Kalau Didi taunya bintangmawar.net. Waduh. Admin nih kayaknya nih ya. Ini dia adminnya emang. Bintang mau. StockX pencet nggak apa. Oke. Kita kasih lihat ya ini biar orang kasih lihat kenyataannya bahwa di luar sana sneakers itu udah bukan menjadi alat ini lagi, menjadi Investasi. saham. Ini makanya namanya stok. Oh. Jadi kamu bisa beli tanpa diambil, jual lagi bisa. Iya. Jadi udah kayak bentuk saham gitu loh. Keren banget ya. Jadi naikkan kayak saham naik turun ya Iya, sepatu. Kalau perlu mungkin satu sepatu yang punya sahamnya banyak itu naik turun, kayak sahamnya naik turun. Pasti. Wah ini lelet sekali nih. Katanya Raja IT di. Waduh, malu-maluin Wifi-nya banget. diganti dulu, Wifi bos. Wifi-nya bener nggak? Wifi bos. Harusnya pakai Wifi gue, VVIP itu. Tahu password? Gue juga nggak tahu password gue. Bisa? Nggak harus pakai yang punya gue, yang VVIP. Tapi kalau lu kayak ini di-cut nggak apa-apa kan? Maksudnya Nggak apa-apa. dipendekin kan? Ya pendekin nanti. Kalau di Kobuser kan nggak nge-cut gitu. Gue cut. Cuma kalau yang gini-gini nggak gue cut aja, natural aja. Natural aja ya. Iya. Kan kalau bisnis kan nggak perlu terlalu takut ya. Kalau dari film kadang-kadang membahas yang lagi apa hot itu kadang-kadang takut keselip, takutnya dipelintir gitu. Coba deh, mendingan lu pakai wifi yang kenceng deh, nggak apa-apa. Stock aja nih. Iya. Gak apa sambil cari nih. Gue mau tanya pertanyaannya dari apa? Pertanyaan dari pemirsa ya. Sambil dia cari.
Oke, dari Detina Bila, apakah dalam berbisnis sneaker kita harus memberikan servis khusus, misalnya insentif atau diskon ke customer agar nggak kalah bersaing? Ini pertanyaan awam. Tapi kalau dulu jawabannya gue tahu sih harusnya, karena sneaker tuh kan sesuatu yang orang suka. Kadang-kadang harga nggak pernah nawar. Ada sih kan nawar sneaker sih? Tergantung kalian incar target market gimana. Kalau kalian menurut aku itu di dalam semua bisnis pasti nawar. Punya banyak faktor, yaitu faktor service, faktor harga, faktor relationship gitu loh. Jadi di mana kalau aku selalu percaya harga bukan jawaban yang terakhir atau yang pertama. Maksudnya orang kalau udah ngelihat service kita bagus, harga kita mahal juga nggak apa-apa kok. Customer pasti yang Never to Lavish yang kemarin tuh yang 100 juta itu orangnya nawar apa langsung cash? Orangnya cash karena udah percaya dengan Never to Lavish ya. Oh iya, kayak ini Never to Lavish bos. Gue aja nggak pernah nawar, gue menawar malu buat. Karena bukan malunya, tapi karena emang Never to Lavish istilahnya dia sendiri aja udah dipakai sama Pak Jokowi. Iya itu dia. Udah kurang apa lagi? Padahal gitu. ceritanya lucu dia ketemu Pak Jokowinya. Nanti lihat podcast gue juga kemarin lucu. Ternyata memang tidak ada namanya kebetulan, tapi semuanya adalah dengan usaha. Sudah diatur. Oke, ini pertanyaan lagi kedua, bos. Mimi Safria Yanka. Apa yang membuat Jeffrey Joe ini sepenuhnya yakin dan percaya dengan usia muda bisa mempunyai bisnis seperti ini? Udah ada tadi ya, nggak usah dijawab. Kalian udah ada ya. Tetap dapat buku, cuma tambahan boleh. Tambahan deh. Jangan pernah takut, jangan pernah istilahnya nyerah kalau di ngomongin orang, karena waktu gue bikin ini pertama kali bisa dibilang semua keluarga gue ngelarang, bisa dibilang teman-teman gue atau calon istri gue sudah dapat duit gak sih lu sneaker? Pada bilang, Jeff lu mau ngorbanin pabrik lu demi ini gitu loh, lu mau nikah sama gue loh. Gue bilang ya yakin lah. Ternyata memang orang sekarang Pak Jokowi pun pakai sneaker. Pakai sneaker. Gue aja nggak pernah. Ini gue sambil nyari ya. Iya, gue aja nggak pernah nggak pakai sneaker tiap hari sekarang. Oke, pertanyaan ketiga. Boleh. Dari Diari Jajan, hal seperti apa yang harus dikorbankan agar Jejo bisa sukses sekarang? Tadi udah dijelaskan juga. Tapi paling penting, hal yang paling gue korbanin sih udah jelas waktu ya. Apalagi sekarang kayak gitu, bisa dibilang gue waktu untuk sama anak gue, sama istri gue itu udah dikit ya, sama kayak gue bos. Benar-benar semuanya ya. Apalagi kalau udah main di sosmed gini bos, ketemu ini. Kerja, kamu tulis Nike MAG. Oh, dia tahu juga loh nih. Ini coba nih, ini teman saya juga nih. Ini aja gue udah kasih lihat bocoran ini. Oh berapa tuh? Nah, ini dulu Welly Ahon, tolong di follow. Ini dulu apa? Main di warna saya masih zaman SMA ya. Masih 2 ruko nih ya. Yes. Kasih lihat tuh yang 2016. Itu tuh 2016. Berapa tuh? Kalkulatorin nih. Ini bukan yang paling mahal, tapi ini mahal salah satu. Iya, salah satu. Salah satu yang paling mahal. Jadi kalau dibilang sneakers itu kamu bilang 200 jutaan, ini berapa? Ini udah mau 500 juta. Tapi di itu ada ya pacar kemarin itu. Enggak, ada. Ini yang bukan yang bisa nutup sendiri alat. Betul. Iya. Nah, itu dia. Gua kemarin mau beli ini, bos. Cuma masalahnya kalah judi, bos. Di San Francisco. Nih kita ngelihat itu dari laselnya aja. Jadi sneaker sebelumnya itu kenaikan dalam terakhir dibeli 21%. 21%, 6.000. Kita ngelihat ke bawah. Di bawah. Nih enak nih, gila. Kapan nih gue punya TV kayak gini? Bisa dong. Coba bawa lagi. Kita kolaborasi. Itu kan kayak ada saham ya tuh. Iya. Harganya Naik turun. Ya, nanti di shoot ya, jangan lupa nanti kita tentuin ya. enak kan kalau kita kayak lihat, kita ambil yang cepat aja deh. Yaitu coba yang terbaru yang kita rilis di Indonesia. ASI cek. Nggak, jangan. Di bawah. Nah. Kita ASI cek. Nah. Asik. Asik juga ada yang mahal juga. Kan kemarin baru rilis sama Atmos sama Sean Weatherspoon. Nggak dapat tuh. Enggak asiknya Coba lagi. Mana tuh si Sean Weatherspoon? Oh, coba asik lagi, asik S pakai Xiaom. Iya, Xiaom. Spasi Xiaom. Oh, Xiaom. Ya, udah search aja. Tuh. Itu, udah pecah. Udah. Ya. Karena ini baru keluar, retailnya itu cuma 2,7 atau 2,6. Sekarang udah 7 juta. Gila, 14%. Itu Lasel. 526. Ke bawah lagi. Nah, ini karena baru rilis jadi volatile banget. Jadi sahamnya tuh turun. Ada saham juga, bos. Ini boleh dimainin ini. Kita bisa lihat tuh sales-nya. Jadi gua beli pun andaikan beli nggak perlu
ambilnya barang memang untuk dijual belikan ya. Lu bisa jualin langsung. Iya. Ini udah bener-bener kayak saham. Jadi lu beli ini di sini Iya. $500. Lu tunggu 2 hari Naik, jadi 700, jual aja langsung. Tapi kalau diambil boleh barangnya? Boleh juga. Malah ini sebenarnya buat diambil, tapi Orang karena males lah. malas ambil, udah lah gue mau jual lagi, udah taruh aja di gudangnya, kan nggak bayar gudang. Gitu. Coba lu beli 34.000 di. Nanti nyicil gue komisi. Jadi ini salah satu contohnya. Iya. Gitu loh. Oke. Lanjut pertanyaan boleh ini ya? Boleh. Aduh, ini keren banget tuh 34.000. Coba buka Kick Avenue abis itu. Oke, Avenue. Ya, ini Enggak, boleh. jangan di atas. Di atas dong. Ini yang website-nya gua. Avenue yang paling mahal berapa? Ada Dior kali, Dior salah satunya. Udah ada? Udah ada. Bisa beli berarti? Kita lihat ya. Waduh, Kompas ngambil kayaknya nih. Nah, ini bedanya kalau Ntar gue diem dulu bos. Ya. Nanti bini ketahuan bini pusing kepala kita. nah ini buatan Indonesia nih. Support lokal dong. Ya, Support lokal. gua nggak mau bilang support lokal ya, karena kalau kita ngomong support lokal itu istilahnya kita minta ngemis Iya. dikasihanin. Jadi kalau bilang kita mesti fight fair. Ini. Tapi memang ini bagus. Coba. Pakai sendiri. Ini gue punya website, kita bisa ngelihat Jordan Dior, coba search di atas. Jordan Dior. Jordan. Tapi searchnya masih kurang gitu bagus menurut gue. Ya dia X lebih pelan. Lebih pelan ya. Ya udah search aja. Udah nggak apa-apa. Tapi yang di Indo satu-satu yang gue pakai ini doang, nggak ada lagi. Nggak ada kompetitor. Nggak ada kompetisi. Mungkin. Wih, deh. Nah udah ada tuh. Wih. Luar biasa. Ya tuh yang 174 dong. Aduh. Iya pencet. Nah, kalau ukurannya gimana kalau ukuran itu? Sabar. Makanya mesti belajar dulu nih makanya gimana ini. Tuh udah ada ready 9. Udah ready. Terus Ini udah ada yang nawar 160 juta. Oke, langsung. Berapa sih harganya? 230 juta kalau mau beli. Tapi kalau mau nawar 160 Gua juta. tawar aja 1 juta. Boleh kok. Jadi ini udah ada nih di Indonesia. Jadi penjualnya itu kasih harga. Ini inget ya, barang-barang yang di sini bukan barang-barang gua. Di sini adalah gua hanya platform. Yes. Jadi harga bukan gue nentuin, Iya. gua mah coba. Ya pokoknya lu mempertemukan antara penjual pembeli. Betul sekali. Tapi tidak muncul siapa yang jual. Nggak Kalau nggak kelihatan. gitu langsung bos, lu nggak dapat Iya. apa-apa nanti. Pinter Dan juga kita nih. ngambil 7% dari sini. Lumayan. Jadi kalau mau coba kamu pencet aja ya, anggap aja ini kalau nggak bisa Langsung aja beli, nggak apa-apa, langsung jangan pakai. aja. Ntar lagi login langsung pakai akun gue, langsung beli aja. Jangan malu-maluin Raja IT dong. Oh iya dong. Langsung aja bayar langsung. Baik. Bayar aja. Bayar dulu, jangan takut-takut gitulah. Lu tau Google gue kan? Jadi ini bisa Wah, dibilang langsung pakai gue ntar lagi nih. Enggak apa-apa, masukin Google gue aja tahu kan. Terus sambil dia masukin kita tanya pertanyaan lagi nih. masa lu mau beli beneran gila lu. Loh. Langsung sekarang. Nanti kan habis itu kan dibatalin lagi. Oke. Dulu awalnya Kak Jejo kenapa bisa kepikiran untuk investasi saham dan sekarang kenapa lebih memilih untuk jadi pebisnis sneaker? Enggak juga sih, gue sama. Saham tetap masih ya? main kok, gitu. Ya cuan banyak sekarang loh, gila. Kakak ipar gue kemarin cerita dia sahamnya beli Antam sama apa? Pas gue udah untung 170 juta. Saham menurut gue selama kita mainnya juga yang Long term, long term, nggak blue bukannya chip, trading ya, blue chip aman lah. aman lah. Taruh ah. Kayak karena istilahnya gimana ya, karena gue udah belajar dari kecil gitu. Iya. Gue masih inget BBCA berapa dan emang sekarang kan emang ekonomi Indonesia lagi jelek kan, jadi pasti nurut Iya. semua. Saya kemarin beli average down metodata dari 2000 dari berapa kemarin 2800 average down terus. Gak tau sekarang nggak ngencingin lagi pusing kepala. Udah pusing kan, cuman nggak Biarin apa-apa aja lah. karena maksudnya kita mesti sadar dalam ekonomi kayak gini, one day pasti rebound lagi. Oh lu beneran pakai nama gue ya? Oh pakai dulu pak, masa nggak tahu sih. Oke lanjut lagi nih, pertanyaan ada 2 lagi. The Anti, mau tanya dong apa pesan Kak Jejo untuk pemuda yang ingin memulai bisnis dari nol karena saya juga ingin mencoba bisnis tapi masih awam soal bisnis. Nah ini untuk Kerja dulu. kerja dulu ya. Kerja dulu. Lu kalau mau nggak punya modal nol ya nggak semua orang bisa hoki ya kayak beberapa orang ya. Cuman kalau kalian dan kerja itu bukan berarti kerja itu ngumpulin duit ya. Kerja itu cari pengalaman, cari duit, cari network, kumpulin tuh 3. Nah, jadi salah jangan sampai cuma bisnis itu mau terkadang kayak tadi lu bilang kan di awal sama saya cuma dapat sih tapi dapat ilmu, yang kedua baru dapat partner malah ya. Betul banget. Dan duit otomatis akan Kan datang datang dengan sendiri. sendirinya, betul. Oke, lanjut lagi pertanyaan terakhir.
Aisyah Devi Nila, pertanyaan saya, mengapa memutuskan terjun ke dunia bisnis dan apa motivasi terbesar Anda? Ini pertanyaan umum. Motivasi terbesar gua adalah sampai sekarang kalau orang nanya, mungkin Kobas juga nanya, adalah gua kepengen punya legacy sendiri. Legacy di mana one day kalau gua kerja balik ke perusahaan keluarga atau gua ketemu Kobas gitu loh, bukan wah ini mah kayak anak bapak, kakeknya kaya, bapaknya kaya, tapi orang ketemu gua karena ini orang legacy kerja kerasnya sendiri gitu. Ini orang hebat nih, maksudnya gua kepengen orang lihat gua adalah dia keluarga udah kaya tapi dia sendiri mau kerja. Kalau gue lihat tuh gitu, sebelum lu tahu cerita orang tua lu ada duitnya, karena taunya memang sneaker ini kan itu sesuatu yang lu mulai dari nol. Amin. Ya kayak orang lihat gue banyak yang ngira gue ini warisan orang tua gue. Awalnya. Ya, tapi memang ini gue ngerintis dari nol juga. Sama. Dan itu jauh lebih bagus. Iya, karena bokap gue kan notaris, gak mungkin punya bisnis IT kan. Iya. Oke, 2 pertanyaan dari gue terakhir. Siapa yang menginspirasi lo? Yang kedua, kasih wejangan buat anak-anak muda nih. Itu aja terakhir dari gue. Inspirasi banyak ya. Kalau gue bilang inspirasi gue mungkin bukan orang tapi perusahaan. Perusahaan itu yang gue inspirasi adalah Kompleks. Jadi Kompleks itu adalah sebuah media anak muda. Dia punya event juga namanya KomplexCon. Eventnya sama, sneakers, music gitu. Jadi istilahnya gue kepengen selalu ngelakuin something yang gue suka. Jadi kayak gini, bukan yang gue suka ngelakuin ya, tapi kalau gue bikin, gue sendiri mau datang dan nikmatin. Jadi kalau gue mau bikin event, kalau gue sendiri aja, aduh ngapain gue dateng ya, udahlah suruh mas karyawan aja yang ngurusin. Itu dulu udah salah. Itu poin yang gue dapat hari ini dari lu, Bos. Demi Tuhan, gue kadang-kadang suka nyuruh karyawan, Bos. Jadi maksudnya ya nggak apa-apa nyuruh karyawan nggak apa-apa. Tapi harus bikin sesuatu yang kita pasti datang. Kita sendiri aja suka gitu. Ya, jadi kalau itu kita sendiri udahlah nyuruh karyawan aja. Ya itu poin yang hari ini gue dapat dari lu, dari semuanya. Memang kalau sneaker memang ahli, tapi poin ini yang paling meresap di otak gue langsung. Kita harus bikin sesuatu yang kita pasti datang atau terlibat. Kalau kita mau sukses ya, emang kan di kadang waktu kita udah sibuk banget, ya udahlah kita suruh karyawan, anak buah atau apa. Tapi kalau kamu sendiri mau ini sesuai ekspektasi kamu, ya kamu yang jalanin. Nggak bisa orang lain gitu. Iya benar. Jadi aku waktu bikin event selalu bilang sama saya, ya kalau kita ujung-ujungnya kita nggak megang, ya lepas itu semua. Mau pakai orang sejago apapun, mau orang sepintar apapun, ekspektasinya orang itu, ekspektasi namanya orang karyawan. Ingat ya yang pertama kali yang gue bilang, gue disuruh hari kerja satu aja nggak mau gitu loh. Ekspektasi karyawan itu kan gue di situ karyawan, sama kayak ekspektasi sebagai owner akan berbeda jauh. Catat ya. Ini motif inspirasinya banyak, tapi kalau perusahaan tadi perusahaan apa? Yang mana? Udah diomong tadi. Inspirasi kan dari perusahaan. Tadi yang perusahaan yang inspirasi gue kalau keluarga ya Sunli, kalau di Amerika namanya Kompleks. Kompleks, Habis, BuzzFeed, banyak lah. Jadi orang tuh masing-masing inspirasi bisa datang dari buku, dari orang, ini dari perusahaan. Jadi podcast kita nih selalu menginspirasi. Yang penting saya mau beli dulu nih. Bisa nggak bisa kelihatannya, jangan deh, nggak bisa. Udah. Oke. Bro Jejo, terima kasih. Moga-moga bisa kolaborasi nih dengan produk clothing saya. Siapa tahu kita bisa cocok. Boleh. Bisa saling-saling. Nanti kalau ada yang urban US lagi, gue mau ikut sih. Amin. Tapi gue maunya clothing gue aja. Itu kan bebas kan, clothing sepatu bebas kan? Bebas. Oke, terima kasih. Terima kasih komunitas udah nonton. Semoga acara ini menginspirasi. Jangan patah semangat. Harus datang dari hobi. Dan tadi bilang kalau bikin sesuatu dari Bro Jejo, lu harus memaksa kamu harus datang, itu yang paling hebat. Semoga kemudian selalu sehat, sukses, bahagia, dan tentu banyak rezekinya. Salam bengis.